Saya Rahmat dari Baru, Sulawesi Selatan. Baik, Bapak. Sebagaimana penjelasan Pak Bayu tadi tentang sapi dengan sawah tadi itu, Pak. Betul. Jadi apakah di dalam 1005 itu hanya sapi yang kami manfaatkan untuk kohenya dijadikan pupuk, Pak? Ya, Baik. hanya itu. Oh, cuman itu aja ya. Kalau pertanyaannya begini enak Bapak Ibu saya. Mari silakan. Begini Bapak Ibu, konsep kami mulai dari apa yang ada. Banyak orang seringkali berbisnis di dalam pertanian selalu berpikir apa yang potensial, apa yang menguntungkan, apa yang tanda kutip tren hari-hari ini. Saya minta maaf dengan sangat, bukan itu menjadi solusi. Jadi apa yang ada. Seandainya lahannya Bapak Ibu cuma sawah, ya mau diapakan lagi. Terus yang kedua, seandainya tanamannya cuma bisa padi, kita mau melawan arus tanahnya tidak bisa dikeringkan, tidak mungkin. Jadi kita harus dari apa yang ada. Kenapa ini penting sekali? Begini loh. Banyak orang selalu berambisi untuk tanam sesuatu di tempat sesuatu yang tidak sesuai dengan tempat itu. Sehingga apa? Biayanya memaksakan itu mahal Bapak Ibu. Terus yang kedua, belum tentu cocok. Terus yang ketiga, kalau sudah biaya mahal belum tentu cocok, tingkat keberhasilan pasti rendah. Seandainya berhasil cuma dapat, ya berhasil gitu aja. Secara ekonomis tidak bisa. Karena itu tolong betul-betul dipegang. Apa yang ada. Apa yang ada itu bukan berarti kita harus apatis dengan kondisi yang ada, tidak. Tapi dari yang ada, kita cari segi positifnya. Contoh, seandainya memang lahan Bapak adalah padi. Padi ini seandainya kita buat konsep, berarti banyak air nih. Betul ya? Karena ini banyak air, paling larinya kita buat kolam. Kenapa kita harus buat kolam? Karena untuk nampung kalau pas hujan, air tidak membanjiri sawah kita. Terus yang kedua, ketika kita buat kolam, ini areal daerah banjir rata-rata. Berarti kolamnya harus dibuat dalam dengan tanggul yang agak tinggi. Karena apa Bapak Ibu? Kolam ini penting sekali di dalam padi. Nah, biasanya kalau tanahnya rawa, itu air selalu tergenang. Tapi tetap kemarau pun tetap kurang air kok. Nah, ketika kemarau kurang air, kolam menjadi salah satu solusi. Terus yang kedua, ketika kita punya padi, limbah kita itu jerami. Jerami kita kasihkan ke siapa? Kita kasihkan ke kambing, kasihan kambingnya. Karena seratnya terlalu tinggi. Kita kasihkan ke domba, mau. Tapi yang berwarna hijau. Yang masih seger. Kalau sudah lama, domba juga tidak mau. Karena itu bisanya kita kasih ke sapi. Nah, apakah dengan ini kita akan berhenti? Tidak. Dari sapi keluar kohe. Betul ya? Kohe sapi kalau kita langsung olah ini ke padi, boleh. Kita proses, kita composting, kita jadikan itu. Tapi kalau kita sudah lebih kreatif lagi, dari kohe sapi, kalau seandainya Bapak Ibu mau, bisa buat biogas. Biogas ini rugi Bapak Ibu. Saya bilang di depan, buat biogas itu rugi. Buat biogas paling murah itu 5 juta sampai 7 juta. Satu reaktor biogas. Terus yang kedua, seandainya Bapak Ibu punya tabung. Ya terus terang kalau rumahan kan masih boleh pakai melon kan. Berapa harga melon? Anggap aja paling mahal 25. Betul ya? 1 bulan paling banyak habis berapa? 2 kan? Berarti 1 bulan cuma 50.000. Biaya 5 juta, padahal 1 bulan cuma 50.000. Berapa bulan? 100, tidak rasional. Betul enggak? Tetapi, ini saya kasih bocoran. Ke depan Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam era namanya low carbon. Penyumbang kerusakan alam, gas metan terbesar, itu adalah dunia pertanian dan peternakan. Karena itu, ini kita lihat nih, LA, Los Angeles kan sudah kebakaran hebat.
Mereka sangat ketakutan sekali kalau terjadi pemanasan global lebih lagi. Karena itu mereka akan gelontorkan dana lebih besar lagi untuk mencegah adanya low carbon. Besok-besok akan ada peraturan Bapak Ibu. Semua peternak wajib mengolah limbahnya. Salah satu yang kita buat namanya biogas. Supaya apa? Gas metan itu tidak langsung ke udara, tapi dibakar dulu. Walaupun tidak rasional. Beberapa proyek Kementerian Pertanian juga di jajarannya Bapak Ibu banyak menggelontorkan program tentang biogas ini. Alasannya sepele. Karena Indonesia akan dituntut ke low carbon. Nah, bagaimana caranya? Saya sebagai salah satu penggiat di dunia pertanian. Bapak Ibu mau enggak punya ternak? Enggak, artinya mau tidak punya ternak. Enggak mau kan? Karena itu nabunglah di sini. Walaupun ini rugi. Karena itu saya carikan solusi. Apa solusi yang saya berikan? Keluarnya biogas, keluar biosluri. Tahu biosluri ya? Air dari biogas. Lah, air dari biogas ini Bapak Ibu kita olah sebagai apa? Kalau misal nih, kalau Bapak Ibu nurut betul ya, sebenarnya program ini sudah kita lakukan mulai tahun 2014 Bapak Ibu dengan Kementerian Pertanian. Pada waktu itu programnya setiap 60 hektar itu diberi fasilitas rumah kompos, ditambah sapi, ditambah biogas. Ini dulu planningnya, sudah mulai tahun 2014. Menterinya sama, Pak Amran Sulaiman juga. Tapi yang hebat satu, dikasih sapi, dikasih kandang, dikasih pabrik pupuk, tinggal talinya semua. Hilang semua. Alasannya satu, tidak cukup biaya operasional. Kenapa kok begitu? Ya saya menyadari, waktu itu pun ilmu saya belum sampai di sini. Jadi biogas ini ya punya semua biogas. Hampir tiap beberapa desa itu ada biogas. Ada rumah kompos, ada kandang sapi. Tapi semua tidak ada isinya. Nah kenapa kok begitu? Karena tidak bisa ngolah biosluri. Nah program yang terbaru kemarin mulai tahun 2023. Program dari biosluri inilah kita aktifkan. Kita berikan, kita olah seperti buat ZPT. Sehingga apa? Kalau seandainya lahannya Bapak Ibu, terus kandangnya juga ada di sini, biaya pupuk benar-benar nol. Kenapa bisa nol? Seandainya saya bisa tanam padi, tanam jagung, tanam tebu, tanam apapun sayur, lokasinya satu lokasi dengan kandang, diolah dengan biogas, biogas keluar biosluri, biosluri dimanfaatkan, keluarnya pupuk nol. Kenapa kok nol? Saya tunjukkan. Dari sapi yang ada, keluar kohe sekitar 30 kilo plus urin 30 liter. Ini per hari. Jadi Bapak Ibu dapat bonus gas, jangan dihitung nilai gasnya. Tetapi yang kedua, dari yang ada ini, ketika sudah jadi biosluri, Bapak Ibu manfaatkan. Kalau di dalam aqua farming, biosluri ini untuk budidaya cacing. Sutra. Dari cacing sutra Bapak Ibu, airnya mengalir lagi, kasih eceng gondok, baru ke sawah. Sehingga sawahnya dapat pupuk setiap hari. Ini saya kasih materi sedikit. Indonesia hari ini kan selalu impor beras, betul ya? Apa penyebabnya? Bukan pupuk, yang produksinya tidak ada. Terus yang kedua, produksi kita ini turun drastis. Dari Kalimantan itu datang ke sini Bapak Ibu, dia nangis. 1 hektar itu maksimal cuma keluar 2 ton. Kalau 1 hektar keluar 2 ton, untung atau rugi petaninya? Pasti rugi. Pemerintah sudah bukakan lahan, puluhan ribu hektar. Masyarakat disuruh garap. Begitu digarap hasilnya cuma keluar 1,2, 1,5, tertinggi cuma 2 ton. Untung apa? Nggak untung apa-apa. Nah, karena itu kita buat konsep yang lompat. Kita menyebutnya konsep ke kuantum.
Kalau seandainya Bapak Ibu punya sawah, ada sapi di sini, ada biogas di sini, pemupukan bukan lagi setiap berkala, tapi pemupukan setiap hari. Setiap hari kenapa kok setiap hari? Apakah kita sengaja mupuk? Tidak. Karena ini sistem. Betul atau tidak Bapak Ibu? Tinggal air masuk di biosluri, di biogas, keluar pasti sudah ngalir sendiri ke sawah. Tinggal ditambah diencerkan dengan air, keluarnya Bapak Ibu bonus dapat cacing sutra di sini. Terus yang kedua, ketika sudah ada cacing sutra, ini adalah poin. Berarti kita bisa pelihara karena kita punya kolam, maka cacing sutra untuk pakan benih. Pakan ikan, pakan benih. Berarti supaya ini benih, pakan ikan kita adalah azolla. Jeleknya azolla satu, ikannya lama tumbuhnya. Ikannya besarnya lama. Tapi pertanyaannya yang kedua, Bapak Ibu kepengen berhasil atau kepengen cuma cepat? Berhasil kan? Apa gunanya cepat kalau enggak untung? Karena itu dari azolla Bapak Ibu, berarti mecahnya di sini. Dari cacing sutra sebelum ke eceng gondok, lari dulu ke azolla. Berarti azollanya pupuknya gratis atau tidak? Gratis. Tujuan azolla untuk apa? Pakan ternak. Ternaknya apa? Bisa bebek, bisa ayam, bisa ikan, bisa sapi. Azolla ini gratis Bapak Ibu. Seandainya ada orang jual azolla harga 1.000, mahal atau murah? Coba Bapak Ibu search di internet, harga azolla berapa? Paling murah 5.000. Betul ya? Seandainya Bapak Ibu bisa produksi azolla 1 kilo sama dengan 1.000 rupiah. Saya minta maaf. Buat azolla itu gampang. Ukurannya 4 kali 2 sama dengan 1 kilo per hari. Saya ulangi. 4 kali 2 atau 8 meter persegi itu menghasilkan 1 kilo per hari. Tapi tolong ya, padinya jangan diganti azolla semua loh ya. Boleh kalau ternaknya memang sudah banyak. Terus yang kedua, kenapa ini penting? Seandainya Bapak Ibu punya sawah 1 hektar. Standar kami di dalam sawah 1 hektar, berarti ini harus kita kurangi 3.000 meter untuk kolam. Kenapa harus kita kurangi 3.000 meter untuk kolam? Cadangan. Terus yang kedua, ini tabungan. Kalau tempatnya banjir, tolong lebih dalam. Paham maksud saya? Supaya nampung lebih banyak air. Soalnya cuaca itu begini Bapak Ibu. Ketika tempat itu sering banjir, biasanya ketika kemarau dia juga sangat kering. Supaya cadangan makanannya ada. Terus dari 3.000 meter persegi untuk kolam, 1.000 meter adalah untuk azolla. Supaya apa? Pakan ikannya gratis. Program ini bukan baru. Program ini tahun 2010 kita sudah cobakan di Kalimantan Barat. Di antara pematang-pematang sawit. Pematang sawit itu enak Bapak Ibu. 3 meter kali 200 meter gitu kolamnya itu. Nah, tujuannya apa ketika kita sudah punya azolla? Makan ikan kita gratis. Ikan ini tabungan. Nah, terus yang kedua, ikan ini kan dari benih, dari kecil. Lah makanannya dari cacing sutra. Sehingga ikan gratis enggak biayanya? Pupuknya gratis atau tidak biayanya? Sekarang kita hitung sama-sama. Apakah program ini bisa menghasilkan? Sapinya sudah gratis, betul ya? Beli sih Pak, makannya saja yang gratis. Nah, ikan ini 3.000 meter Bapak Ibu, kita kurangi 1.000, tinggal berapa? 2.000. Kalau boleh, kolam itu minimal 1 meter, tapi lebih baik 2-4 meter. Semakin dalam, semakin baik. Bapak di Sulawesi ikan apa yang bisa dijual? Nila ya, jangan lele Pak, nila saja ya. Saya itu bukan anti lele Bapak Ibu. Tapi nila itu jauh lebih sehat. Karena dia bersisik.
Jadi kalau 2000 kita buat kepadatan ideal itu 2 meter Bapak Ibu kedalamannya. Kalau 2 meter berarti 1 meter isi 10. Kalau 1 meter kubik isi 10. Kalau 2 meter berarti 1 meternya isi berapa? 20. Kalau 20 kali 2000 ketemu berapa Bapak Ibu? 40.000 benih. Anggaplah ada mortalitas, ada pertumbuhan jelek dan sebagainya. 1 kilo saya anggap isi 10. Oke ya. Jadi ikannya anggap aja ada yang mati. Kan 1 kilo nilai itu rata-rata isi 3, isi 2 Bapak Ibu. Kita tempuh waktu terlama, 1 tahun. Berarti keluarnya berapa ton? 4 ton ya. Harga nilai di sana berapa Pak? 25. Berarti 1 tahun dapat uang 100 juta. Saya minta maaf, tanam padinya setahun dapat 100 juta atau tidak Pak? Tidak mungkin. Tapi apakah kita harus tetap tanam padi? Wajib. Nah, padi ini untuk apa? Padi ini untuk kebutuhan hidup kita. Kami punya program Bapak Ibu untuk tanaman padi dengan konsep sawah palsu. Sawah palsu itu bukan berarti sawah yang kita buat palsu gitu, terus padinya palsu, tidak. Yang dimaksud dengan sawah palsu itu adalah sawah yang tidak terpengaruh oleh kondisi apapun. Sawah palsu terbaik sudah buat belum dari media galon? Tadi sudah diajari atau belum ya? Ini ada kuncinya Bapak Ibu ya. Ini ada lubang dan ini lubang. Tolong jangan lupa dengan lubang ini. Lubang itu tempatnya udara masuk. Tanpa ada udara masuk tanamannya pasti busuk. Nah, kenapa saya membuatkan sawah palsu yang pakai model galon? 1 galon ini Bapak Ibu bisa kita isi dengan 4 padi. 4 biji padi. Dengan anakan standar rata-rata 10, berarti 1 galon ada berapa? 40. Bentar, biar jelas. Satu galon sama dengan 40. 1 malai itu rata-rata berisi sekitar 100 sampai 200. Betul ya? Kita hitung aja rata-rata 1 malainya keluar 150. Berarti ketemu berapa bulir Bapak Ibu? Ya betul ya. 1 galon keluar 6.000. Ini kita bagi 1.000. Ketemu berapa? Kali 25 gram. Padi itu Bapak Ibu gabah. Tahu gabah ya? 1.000 gabah itu beratnya maksimal rata-rata, bukan maksimal, rata-rata di 25 gram. Berarti kalau 6 kali 25 gram ketemu berapa? 150 gram. 1,5 on. Saya minta maaf. Kebutuhan Bapak Ibu untuk makan nasi 1 bulan berapa kilo? Anggap aja 25 sampai 30. Kita hitung 25 saja, boleh ya? Kalau kita butuh beras 25 kilo, umurnya padi berapa bulan? 4, betul? Kita butuh berapa? 100 kilo beras. Anggap aja dengan rendemen jelek kita butuh 200 kilo gabah. Betul ya? Berarti kalau setiap siklus kita butuh 200 kilo, padahal 1 galon cuma keluar 150 gram, berarti butuh berapa galon? Anggap aja 1.500 gitu ya, maksimal. 1.500 galon. 1 meter persegi itu berisi 9. Ini 3, ini 3. Berarti kalau begitu butuh tanah berapa? 1.500 dibagi 9. Anggap ajalah 200 meter persegi. Betul? Saya minta maaf. Seandainya seluruh rumah di Indonesia, seluruh keluarga di Indonesia punya tanah 200 meter untuk tanam padi, Bapak Ibu.
kita sudah tidak perlu impor padi. Betul atau tidak kira-kira? Terus yang kedua, kenapa saya pakai media galon? Terbagus, Bapak Ibu. Pertama, tikus tidak naik. Betul atau tidak? Yang kedua, tambah lama tambah subur. Kenapa kok tambah lama tambah subur? Kotorannya dikasihkan ke sapi, sapi diolah jadi biosluri, biosluri disiramkan ke sini. Biayanya mahal atau murah? Murah. Tanamnya di mana? Di pinggir rumah. Dengan cara ini berarti kita masih perlu padi lagi enggak kira-kira? Beli lagi atau tidak kira-kira? Sudah cukup. Nah, sistem inilah yang akan kita pakai ke depan untuk anak-anak muda yang sudah tidak mau mencangkul. Karena apa? Dengan program ini tidak perlu cangkul, Bapak Ibu. Betul atau tidak? Hancur ini kalau dicangkul. Padahal anak muda kan satu kalau ke sawah itu tidak maunya. Tidak mau nyangkul kan. Ya sudah, tidak usah nyangkul. Nah, kalau di sini bisa menjadi petani bersih. Betul atau tidak? Pakai dasi pun boleh kalau mau. Karena pekerjaannya cuma observasi. Terus adanya mupuk, karena ini di pinggir rumah, tinggal ngasih paralon, dibuka, selesai. Kasih pompa, selesai. Saya tunjukkan Bapak Ibu, seandainya harga beras kita itu sama dengan harga luar negeri, petani Indonesia itu kaya. Beras murah ke Indonesia itu di sana mahal Bapak Ibu, itu politik saja. Saya katakan ya itu politik saja. Berasnya di Jepang 1 kilo itu 80 sampai 200 ribu Bapak Ibu. Pernah enggak jual beras harga 20 ribu? Belum pernah kan? Kalau Bapak Ibu lihat aja ke supermarket, beras-beras Jepang, Japonica, 80 ribu aja 150, 200 ribu loh ada. Apa yang membuat mereka bisa jual mahal? Kualitas. Kalau Bapak Ibu punya beras dengan kualitas bagus, rasanya bisa enak, khasiatnya betul-betul bagus dan bermanfaat, saya yakin kita bisa jual beras terenak. Betul atau tidak kira-kira? Sulit atau tidak kira-kira dipraktekkan? Jangan percaya saya, praktekkan dulu. Paham ya Bapak Ibu ya? Praktekkan. Jadi, seandainya lahan kita cuma padi, terus ada sapi, terus ada biogas, terus ada cacing, terus gara-gara cacing kita punya kolam. Seandainya kita kreatif lagi, sebelum cacing ke kolam, kita naikkan dulu ke bebek. Bebeknya makannya apa Pak? Cacing tambah azolla. Terus yang ke ikannya tinggal kotoran bebek yang dibuang ke ikan. Kira-kira lebih berhasil lagi atau tidak? Tolong ya, tapi jangan langsung dikerjakan semua loh ya. Saya nanti takutnya tambah bingung. Nah, Bapak Ibu bisa kerjakan ini bertahap. Bertahap. Karena itu saya katakan, kalau Bapak Ibu betul-betul mau jadi petani, tidak cukup waktu 1 jam, 2 jam. Walaupun tanahnya cuma 200-300 meter, Bapak Ibu bisa duduk di situ berjam-jam. Betul atau tidak kira-kira? Otaknya jalan terus, betul enggak? Wah ini harus ke sini. Dan itulah yang membuat kita menjadi kreatif. Kalau begini ceritanya, bertani berarti menyenangkan atau tidak? Saya minta tolong, ayo ajak anak-anak kita untuk main. Ini anggap aja permainan Bapak Ibu. Biayanya di mana kalau begini? Padi, biaya terbesar adalah benih dan pupuk. Bapak Ibu bisa saya ajarkan cara buat benih. Pupuknya sudah gratis atau tidak? Gratis.
Kalau dengan cara sawah palsu modal Pak, modalnya pakai galon. Nggak usah sekaligus, bertahap, nabung. Paling gampang satu, ke tetangga yang punya galon, saya belinya ya. Kalau saya beli cuma murah kok, cuma 1.500 sampai 2.000 Bapak Ibu. Jadi biaya nyangkul itu sama dengan biaya beli galon. Terus habis gitu ketika sudah punya kotoran sapi, punya limbah dan sebagainya, mulai buat kompos. Kompos tabungan. Nah, inilah yang akan membawa kita untuk kita itu betul-betul belajar hidup hemat. Belajar bertanggung jawab. Dan Bapak Ibu akhirnya gara-gara semua sudah penuh, kompos kurang, Bapak Ibu akan cari yang namanya sampah. Karena komposnya tidak cukup. Nah, dengan cara ini Bapak Ibu, semua biaya nol. Kalau semua biaya nol sedangkan bisnisnya banyak, yang kalau kita jual nilainya cuma jadi untung. Betul atau tidak? Harganya mahal atau murah kalau begini ceritanya? Murah. Kita harus siap dengan harga termurah. Petani tradisional selalu menuntut harga yang mahal, betul atau tidak? Karena semua biaya beli. Tetapi kalau Bapak Ibu menjadi petani yang modern, semua akan turun. Ingat baik-baik. Semua harga akan turun. Dan siapa yang paling murah, dialah yang akan jadi pemenang. Nah, kalau seandainya kita membuat konsep ini di rumah kita masing-masing, berarti kita sudah kecukupan kan? Baru silakan dikembangkan. Bukan Bapak Ibu yang kepengen berkembang. Tetangganya Bapak Ibu yang kepengen Bapak Ibu akan berkembang. Sekali datang kasih berasnya 1 kilo, nanti bilang kok enak ya, beli di mana? Cari keliling seluruh kota, tidak akan ketemu, kecuali beli di sini. Betul atau betul? Akhirnya, ya jangan produksi terlalu sedikit lah. Nanti Bapak Ibu bilang, tanah saya cuma sedikit, ini loh tanah tetangga. Fair, percayalah. Banyak orang bilang ngeluh ke saya, iya kalau punya lahan, kalau tidak punya lahan bagaimana? Yang tidak punya lahan berarti tidak punya kemampuan. Tidak punya ilmu. Saya dulu Bapak Ibu, jujur saya katakan. Ketika awal-awal saya bisa beli tanah itu bahagianya minta ampun. Bisa beli tanah itu senengnya minta ampun. Tetapi ketika saya sudah menggarap semuanya, akhirnya saya sudah bosan beli tanah. Oh iya, ketika sudah bosan beli tanah, kemana saya pergi selalu dikasih tanah. Ada yang ngasih tidak tanggung-tanggung 100 hektar, 50 hektar, 20 hektar. Saya bilang ke mereka, siapa yang kerja? Makanya jangan takut Bapak Ibu. Jalan dulu. Nanti saya yang akan mikirkan tanahnya di mana. Ya serius. Minta maaf Bapak Ibu. Minta maaf sekali. Bukan berarti di Indonesia BUMN dan sebagainya itu untung. Tidak. Lahannya luas. Nggak bisa nggarap. Kapan hari dari alumnus ketemu dengan bupati, saya tidak sebut daerah. Ayo mana alumni BSM ini 78.000 hektar, silakan digarap, gratis. Serius. Kita kekurangan petani. Terus yang kedua, kalaupun punya tanah, tidak bisa ngelola, nol besar. Betul atau betul? Karena itu saya minta tolong, kerjakan. Teori ini jangan jadi teori, kerjakan. Kalau ada masalah, lapor di grup. Saya akan kawal Bapak Ibu sampai 3 tahun kok, tenang saja. Saya akan latih Bapak Ibu sampai 3 tahun. Walaupun kadang bukan saya yang jawab, tapi admin saya yang akan jawab. Siap loh ya. Jangan cuma dengar dan dilupakan. Saya minta tolong dengar dan dilakukan. Bisa terima Bapak?